Kan ada juga orang yang membereskannya dari atas. Kenapa dari atas? Karena ini ibunya cakra itu loh. Oke. Kenapa nih ibunya cakra? Ini koneksi kepadanya gitu loh, kepada Sang Maha. Nah, ketika Sang Maha koneksi dengan Sang Maha baik, bisa jadi yang bawah-bawah itu bisa beres. Oke, gitu. Nah, Mas Bimo beberapa kali membaca soal peserta nih yang misalnya dapat audio dari Mas Bimo gitu, ketika didengarkan, setelah didengarkan ada efek mungkin berdebar atau mungkin efek lainnya, kok nyeri ya dadanya. Itu kenapa Mas Bimo? Karena lagi proses kita membersihkan cakranya atau apa Mas Bimo? Ya, jadi respon di audio frekuensi HAE itu kan audionya itu kan untuk membereskan sumbatan di kelenjar-kelenjar ya, atau di cakra. Nah, itu tergantung kondisi. Pernah aku ngetes di live TikTok ya, aku play, coba teman-teman dengarkan, lalu coba rasakan. Rasanya macam-macam. Ada yang lega, ada yang mual, ada yang nyeri. Kenapa bisa begitu? Karena kalau yang lega itu dia tuh sumbatannya sedikit. Begitu kena audionya sebentar, dia langsung lepas gitu loh. Nah, yang nyeri, yang apa itu kan dorongan. Namanya mendorong sumbatan itu kan ibarat kata kayak apa ya? Mohon maaf, misalkan BAB yang terlalu keras gitu ya. Itu kan menyakitkan gitu loh. Karena sangat sekali misalkan orang yang nggak bisa BAB beberapa hari itu kan mengeraskan. Nah, itu kan keluarnya kan sakit banget itu. Atau misalkan terjadi wasit dan lain sebagainya. Nah, itu sama dengan sumbatan energi kayak gitu. Kalau menyumbatnya nggak seberapa, kena audio itu langsung lega gitu. Begitu nyeri, mual, atau muntah dan sebagainya, berarti sumbatannya itu luar biasa. Makanya itu perlu diulang, perlu direpetisi supaya terkikis gitu loh, supaya terdorong keluar kayak gitu. Oke, jadi itu salah satu tanda bahwasanya oh ini sedang dibereskan nih, oh ini kena gitu ya. Betul, ya. Gitu. Nah, Mas Bimo, untuk audionya itu bisa kita dapatkan di kelas online ataukah ada paketnya sendiri, Mas Bimo? Ada sendiri. Di sini bisa, di mastbimo.com juga bisa. Nanti teman-teman bisa scrolling, di situ ada audio HAE, audio Ripen HAE gitu. Oke, nah untuk audionya sendiri kita harus fokus atau bisa kita dengerin waktu kita mau tidur, kita beraktivitas, kita ngapain gitu nggak sih, Mas? Audio ini bebas, didengarkan kapanpun, yang penting tidak sedang berkendara. Karena kadang bikin ngantuk. Gitu. Jadi misalkan teman-teman sambil masak pun bisa. Bahkan sambil tiduran. Gitu. Semalam saya setel 2 audio, karena saya lagi fokus pembenahan 2 hal. Gitu ya, di titik kelenjar saya fokus 2 hal, saya play dua-duanya, tapi saya ulang sampai pagi, sampai bangun. Jadi sebelum tidur sampai bangun itu terputar gitu loh. Saya dengerin atau enggak itu bukan seperti kayak audio sugesti ya, beda. Audio sugesti itu kan kata-kata nih, kita harus masuk ke dalam gelombang theta. Nah, kalau audio frekuensi, gelombangnya sendiri itu sudah bekerja. Tanpa Anda dengar atau tidak, itu tidak terlalu peduli gitu. Kayak gitu. Thank you Kak Ika ya, sudah ngirim banyak gift. Makin sehat dan makin berkelimpahan. Thank you. Nah, teman-teman yang mau tanya bisa drop di kolom komentar. Kita mungkin ke salah satu pertanyaan teman di TikTok dari Kak Pami. Kalau kepala keliangan, kelenjar yang di mana Om Bimo yang masih tersumbat? Kepala keliangan karena apa? Gitu. Jadi karena rasa di kepala kadang itu pemicunya bukan di kepala. Contoh misalkan leher di sini cengeng gitu ya, karena tensi naik. Nah, tensi yang ngatur denyut tensi siapa? Jantung kan, berarti takat jantung. Atau keliangan karena darah rendah. Nah, bisa jadi juga di sini. Kalau keliangannya karena kecemasan, asam lambung naik, berarti kan di kelenjar nomor 3. Gitu loh. Jadi respon di tubuh teman-teman perlu sebenarnya ilmu kesehatannya nggak terlalu rumit sih gitu. Ini standar sih, saya pun bukan gelar dokter pun juga sedikit-sedikit paham gitu. Jadi keliangannya pemicunya apa? Kalau memang karena vertigo benar-benar di kepala ya berarti kan kelenjar di area kepala, ada pineal, ada pituitari gitu. Jadi 2 kelenjar itu yang bermasalah gitu. Dan menurut Mas Bimo, dari 7 kelenjar cakra, mana sih yang paling berpengaruh dalam kehidupan Mas Bimo? Mungkin yang paling penting gitu?
Jadi sebenarnya harmoni itu bisa dikatakan pilar ya. Pilar itu sebenarnya nggak bisa hilang salah satu. Oh, oke. Tapi kalau mau ambil yang paling satu, itu ada sebutannya bisa Mother of Chakra. Itu di sini. Kan ada juga orang yang membereskannya dari atas. Kenapa dari atas? Karena ini ibunya cakra itu loh. Oke. Kenapa nih ibunya cakra? Ini koneksi kepadanya gitu loh. Kepada Sang Maha. Nah, ketika Sang Maha koneksi dengan Sang Maha baik, bisa jadi yang bawah-bawah itu bisa beres. Karena ada campur tangannya juga gitu loh. Ya, jadi ada istilahnya Mother of Chakra itu di cakra mahkota. Karena yang namanya ketuhanan itu nggak bisa digantikan. Dan ini memang yang tertinggi gitu loh. Okay. Makanya cakra ketuhanan bukan di dada. Tapi dari sini. Gitu loh. Ya. Oke, berarti 3 terbawah itu nanti ada insting hewani yang masih kayak survival, betul. Seksualitas, ego, kemudian yang 1 di tengah ini jembatan kasih, 3 di atas itu kesadaran dengan ilahi gitu. Betul. Ya. Yeah. Oke. Pertanyaan dari Kak Revan, Mas, cakra tersumbat itu karena apa aja faktornya? Traumatik di masa lalu. Ya, emosi di masa lalu. Jadi misalkan contoh di kelenjar timus. Ini berkaitan dengan luka masa lalu. Itu luka masa lalu itu tersumbatnya di sini. Maka orang-orang yang penuh luka, dendam, amarah, kepahitan, terproyeksinya bisa jadi gampang sakit, sistem imun lemah. Ya, karena kelenjar timus itu ngurusnya itu. Dan juga sakit di area dada. Apakah itu asma, jantung, kanker payudara, gitu ya. Jadi itu karena apa? Emosinya numpuk terkait dengan luka, perasaan tidak dicintai, disakiti, dikecewakan, dendam, itu kelenjar di sini yang tidak beres. Gitu, ya. Jadi teman-teman cek aja orang yang kena cancer. Cancer kan juga salah satu apa? Sistem imun nggak kuat melawan cancer kan? Oke. Bisa jadi cancernya bukan di payudara, tapi di tempat lain. Ya, tapi sumbernya adalah di kelenjar timusnya lemah. Teman-teman sekarang cek orang-orang yang kena cancer. Benar nggak mereka ada luka, ada dendam, ada kepahitan, ada amarah yang mengendap, yang tidak mereka rilis? Teman-teman bisa cek. Itu salah satu contoh. Jadi sumbatan kelenjar itu karena ada traumatik emosi di masa lalu. Kalau traumatiknya tentang finansial, berarti di kelenjar dasar. Kayak gitu. Traumatiknya tentang kata-kata, tentang ekspresi, berarti di sini. Misal orang sering diomelin, dikata-katain jelek, biasanya pita suara, biasanya di area-area sini, tenggorokan gitu yang bermasalah gitu. Oke, nah tadi seputar soal cancer, Mas Bimo. Kalau yang kena cancer itu anak kecil, itu apakah proyeksi dari orang tuanya atau bagaimana, Mas Bimo? Ya, proyeksi dari orang tuanya. Karena gini, di kandungan tuh anak sudah merekam. Gitu. Jadi di kandungan bisa jadi dia disakiti oleh ayahnya, bisa gitu, atau ditinggalkan, atau kesedihan yang mendalam yang dipancarkan ibu pada saat hamil. Jadinya aku juga pesan sama Mei nih, kalau ada rencana untuk karena rencana berkeluarga sudah ada, nah rencana untuk punya anak kan nggak tahu ya apa penundaan atau langsung atau paket ekspres kan, kadang ada orang paket ekspres itu nikah baru 3 bulan sudah punya anak, itu kan paket ekspres. Jadi rasamu saat mengandung itu 70% membentuk karakter anak. Kalau kamu sering bete dan sebagainya, pernah nggak ngelihat anak kecil lahir bibirnya tuh melengkung ke bawah, kayak sedih kayak gitu loh. Itu karena emosi ibu saat dikandungan gitu loh. Oke, gitu. Jadi kalau misalkan hamil tuh marah-marah tuh, jangan kaget kalau keluarnya tuh wajahnya tuh kayak wajah-wajah amarah gitu loh. Oh, gitu. Jadi itu bukan gawan bayi, tapi gawan ibu nih. Gawan boe. Gawan boe saat hamil gitu. Jadi anak kecil kena cancer bisa jadi saat hamil gitu. Dan juga secara kesehatan memang kan secara keilmuan gen ya, dan DNA itu kan memang nurun. Kayak gitu. Nah, tinggal ketika nurun itu kan semua orang itu kan punya sel cancer kan. Ya, dia aktif atau enggak kan? Betul. Aktif atau enggak dipengaruhi sistem imun. Nah, berarti kalau bayi atau anak kecil sudah kena, berarti dia kecilannya itu sudah sedih gitu loh. Bisa jadi sedih melihat orang tuanya cekcok terus, bisa sedih karena dikata-katain jelek, dibilang nakal, nggak pernah didengerin atau dikasarin, bisa jadi seperti itu. Sehingga harusnya sel kansernya itu tidak aktif, bisa menjadi aktif dan terproyeksi menjadi kanker gitu. I see, berarti ini untuk ibu hamil bisa juga ikut kelas online high juga ya, Mas ya? Bisa. Oke, gitu. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau pertanyaannya ketimbun bisa drop lagi ya teman-teman semuanya.
Ini ada yang nanya. Sambil main pilih pertanyaan, nah kenapa sih harmoni ya itu ya? Karena bisa jadi orang itu sehat, orang itu harmonis, orang itu spiritual, tapi sayangnya nggak punya uang. Nah, berarti ada salah satu kelenjar yang tidak beres, atau cakra yang tidak beres. Atau mungkin orangnya punya uang, sehat, tapi dengan pasangan nggak harmonis dan nggak spiritual. Atau bisa jadi dia kaya, tapi nggak sehat, dengan pasangan nggak harmonis, mungkin sedikit spiritual lah itu. Atau bisa jadi dia nggak punya duit, punyanya cuman sehat dan harmonis dengan pasangan, tapi nggak spiritual. Atau bisa jadi punyanya cuman sehat tok, modalnya sehat tok, duit nggak punya, dengan pasangan nggak baik, terus spiritual juga nggak gitu. Atau bisa jadi semuanya, udah nggak punya uang, nggak sehat, nggak harmonis, nggak spiritual. Atau bisa jadi kalau teman-teman sudah di empatnya itu oke, sudah kaya, sudah sehat, sudah harmonis dan sudah spiritual, nggak usah ikut kelas saya, nggak apa-apa. Atau kalau mau ikut tujuannya untuk mempertahankan, itu bagus. Kayak gitu. Jadi itulah kenapa saya membuat Harmony of Abundance Energy, supaya orang-orang itu bisa berkelimpahan secara finansial, bisa sehat, harmonis dengan pasangan, dan juga spiritual. Gitu. Oke, gitu. Pertanyaan dari Kak Ovi nih, Mas Bimo. Kalau sembelit hubungannya dengan apa yang belum selesai ya, Mas Bimo? Sembelit itu traumatik tentang finansial. Bisa jadi energinya itu habis hanya untuk memikirkan bertahan hidup. Bisa jadi mikirin bagaimana besok bisa makan, cicilan, terus tagihan, hutang yang menumpuk, misalnya gitu. Jadi pikirnya itu naluri hewani. Naluri hewani itu di cakra bawah, hanya untuk bagaimana bertahan hidup. Jadi seolah-olah kayak tujuan hidup itu hanya untuk selamat dari jatuh tempo. Gitu. Itu makanya kalau di bawah tersumbat kan energinya tidak sampai ke atas nih. Maka dia nggak akan dapat visi misi hidup yang lebih luas. Kenapa diciptakan, dilahirkan, apa kehendaknya diciptakan, itu orang yang terlalu survive, ya mikirin hanya bertahan hidup, nggak akan mikir sampai sana. Bahkan dia nggak bisa kreatif itu. Karena apa? Energinya tersumbat di bawah. Harmoni itu untuk apa? Dorong semua energi. Semua kelenjar, semua cakra itu dapat aliran energi sehingga tidak ada sumbatan kayak gitu. Oke, bisa nggak sih Mas finansialnya oke, tapi kelenjar bawahnya bermasalah, Mas Bimo? Bisa kalau dia ada traumatik terkait dengan identitas diri. Gitu, karena kecuali di finansial, di bawah itu juga terkait dengan identitas diri. Misalkan dilecehkan secara seksual, sehingga dia cowok suka cowok, cewek suka cewek, kayak gitu ya. Itu juga karena ada traumatik yang di kelenjar bawah gitu. Jadi bawah itu kecuali kerezekian juga identitas diri. Gitu. Oke, gitu. Next, pertanyaan dari Kak Ika. Aku kalau hamil pasti ada sindrom takut dan sindrom takut melahirkan. Itu kenapa, Mas? Ini sepertinya juga mengalami itu sih, Mas. Kenapa? Aku kalau hamil pasti ada sindrom takut dan juga sindrom takut melahirkan. Itu kenapa ya, Mas, kira-kira? Bisa jadi waktu kecil sering dapat nasihat dari orang tua, bisa jadi. Misalkan ibu itu bertaruh nyawa untuk melahirkan kamu, misal gitu ya. Atau ada kisah-kisah yang tidak baik yang masuk ke database. Kalau sekarang tuh enak banget. Saya tuh kemarin nengok istrinya salah satu tim yang lahiran, Mas Erwin gitu. Istrinya tuh hari kedua tuh sudah kemana-mana. Itu maksudnya sudah bangun, sudah itu. Karena sesar zaman sekarang itu simpel banget gitu loh. Ya, jadi database itu bisa digantikan dengan database yang oke, yang bagus. Gitu. Termasuk juga istri saya yang pertama itu kan sesar anak pertama. Anak kedua bisa normal. Walaupun dokter, walaupun suster, bidan mengatakan potensi besarnya untuk sesar lagi, kami di kedua itu kan sudah belajar spiritual nih. Kami meyakini ada keajaiban, kami mau istri itu sangat mengidam-idamkan lahir itu ditungguin. Makanya yang kedua bisa normal kayak gitu. Oh, malah kebalik ya. Gitu. Nah, tadi Kak Ovi kayaknya komen. Betul ya. Iya. Jadi ketika teman-teman ada tersumbat di mana, ada gejala tubuh di area mana, itu cocok gitu. Jadi sudah seperti itu gitu. Jadi kok bener ya gitu. Makanya biasanya ketika ngomongin tentang sumbatan itu kadang itu buru-buru gini. Kok saya kayaknya kesumbat semua ya.
karena mengalami gitu. Nah, kapan mau dibereskan gitu loh? Karena ini berkaitan dengan kehidupan di luar, dengan relationship Anda, dengan rezeki Anda, dengan kesehatan Anda gitu loh, dengan hubungan Anda dengannya itu berkaitan dengan itu gitu. Oke. Kemudian lanjut pertanyaan dari Kak Cinta. Bedanya transmutasi seks dengan pembersihan cakra apa sih, Mas? Oke, transmutasi seks itu adalah fokusnya. Kalau pembersihan cakra itu kan semua cakra nih. Kalau transmutasi seks itu fokusnya adalah energi hasrat. Bagaimana kita memahami, mengerti karakteristik energi hasrat seperti apa, dan menggunakannya dia untuk manifestasi. Karena energi hasratnya adalah energi penciptaan. Jadi energi hasrat itu adalah salah satu kehendak Tuhan melibatkan manusia dalam proses penciptaan. Ya, kan gitu. belum ada teman-teman yang terlahir dari batu kan. Gitu loh, kalau Pak Wagimin bilangnya kalian tuh ada buah dari cinta orang tua, dari karena ihi misalnya gitu ya. Jadi energi hasrat itu adalah energi penciptaan. Nah, contoh sederhana gini, kalau teman-teman mau punya anak, berarti kan niatnya mencipta anak saat berhubungan, ya kan? Nah, ketika sudah nggak mau punya anak, kadang ini miss gitu loh. Mau buat mencipta apa? Kalau hanya mencipta kesenangan, gitu loh. Padahal bisa mencipta kesenangan plus mencipta apa gitu loh. Ini buat yang sudah nikah. Nah, kalau belum nikah, supaya nggak bocor, supaya nggak menjadi manifestasinya terganggu, bagaimana mentransmutasi itu ya, itu di dalam kelas kita bahas. Kayak gitu. Pertanyaan dari Kak Take Care. Mas, kalau jari-jari tangan sering kebas dan sakit, itu kenapa? Nah, kebasnya karena apa? Kolesterol, asam urat, atau apa gitu. Nah, itu nanti pemicunya di organ mana, kayak gitu. Apakah jantung kah, apakah pankreas kah, atau apa gitu. Misalkan contoh kayak diabetes gitu ya. Diabetes misalkan sampai ke luka di jempol kaki nggak sembuh-sembuh karena diabetes. Nah, diabetes ini kan di mana? Di pankreas kan gitu. Betul. Nah, pankreas itu di kelenjar nomor 3. Nah, berarti nomor 3. Nah, asam urat, kebas ini mana? Organ mana yang terganggu? Berarti dia di kelenjar itu. Jadi organ utama yang menyebabkan itulah di mana titik kelenjar itu tersumbat. Supaya teman-teman nanti nggak banyak pertanyaan atau kebingungan. Kalau sakit ini di mana? Sakit ini di mana? Sakit ini di mana? Gitu. Jadi nanti saya jadi kayak dokter. Kayak gitu. Jadi biar teman-teman bisa mendiagnosa diri sendiri gitu. Kayak gitu. Secara spiritual itu yang perlu diwaspadai adalah ketika orang mau sedang bertumbuh nih, ada pihak yang nggak suka. Ketika orang sedang mau naik level, biasanya diserangnya adalah dari sisi hasrat.